Hai, selamat datang di Psikoaksara, tulisan dari Suara Jiwa. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Zahra Ariyanti dari Majene, Sulawesi Barat. Cerita ini tentang hubungan tanpa status. Hai Psikoaksara, kenalin aku Zahra. Aku kenal sama cowok bernama Farid. Awal permulaan dia ngechat aku dan lama-lama kami jadi deket. Farid perhatian sama aku dan aku pun juga begitu. Akhirnya aku jadi baper sama perhatiannya. Dia ngasih perhatian sama aku seakan-akan dia suka beneran sama aku. Aku pun begitu. Aku mulai nyaman dengan kehadirannya dalam hidupku. Seiring berjalan 5 bulan, kami deket, tapi dia mulai berubah. Bahkan dia jarang membalas WA dariku. Gak lama, dia kemudian memposting story bersama cewek lain. Aku tahu sih, aku gak berhak marah sama dia. Karena dia bukan siapa-siapa juga. Tapi dia berusaha menjelaskan kalau itu hanya teman kampusnya aja. Dia pun mulai perhatian padaku seperti biasanya. Itu pun tak lama setelahnya, dia bilang padaku kalau beberapa hari ke depan mau mendaki gunung bersama teman-temannya. 3 hari kemudian, dia ngechat aku lagi. Dan ya seperti biasa, kami bertukar cerita. Aku belum bisa terbuka sepenuhnya sama Farid kalau ini kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Nanti rencana setelah ketemu dengannya, aku akan bercerita banyak dengannya. Jujur, aku sama sekali belum pernah ketemu dengannya. Tapi sayang, aku kehilangan komunikasi sama Farid di tanggal 15 Agustus 2023. Karena HP aku hilang, gak tahu siapa yang ambil. Setelah 14 hari berlalu, setelah kejadian itu, setelah gak komunikasi sama Farid, banyak perubahan padanya. Aku mau menjelaskan bahwa HP-ku hilang dan dibajak sama orang tidak bertanggung jawab. Bahkan dia tak mau membalas pesanku sama sekali. Gak lama setelah itu, aku memutuskan untuk tidak mengirim pesan lagi padanya. Dan aku juga memblokir semua sosial medianya. Beberapa hari kemudian, Farid ngechat teman aku. Dia bilang minta maaf padaku. Dan temanku tentunya atas sikapnya beberapa hari terakhir. Dia juga bilang bahwa dia gak bisa buka hati buatku. Dia hanya menganggapku sebagai sahabatnya aja. Jujur, aku sangat kecewa mendengarnya. 1 minggu kemudian, dia memposting foto mesranya sama cewek itu. Setelah itu, aku sudah paham bahwa selama ini dia hanya mempermainkan aku aja. Akhirnya kami saling lost contact dan tidak mengabari satu sama lain. Kemarin teman aku mengeluh kalau dia juga diblokir sama Farid. Ya mungkin dia menjaga perasaan cewek itu. Jujur, aku masih kepikiran sama dia. Aku masih cinta banget sama dia sampai saat ini. Aku dekat dengan orang lain untuk bisa lupain dia. Tapi aku gak bisa sama sekali. Bahkan aku masih menangis jika mengingatnya. Aku kangen dia, kangen perhatiannya. Pokoknya kangen banget. Aku berharap bisa dekat dengan dia lagi. Apa itu salah ya, Rak? Terima kasih
udah didengarkan, aku udah merasa sedikit lega. Hai Zahra, terima kasih kamu udah meluapkan perasaanmu ke dalam tulisan yang kamu kirimkan. Menjalin komunikasi secara intens sama orang lain tanpa status yang jelas memang bisa bikin kita berada di zona rawan. Di satu sisi, salah satu akan ada harapan besar. Di satu sisi, yang lain akan muncul rasa cemas. Di sisi satu akan ada juga rasa penasaran. Di sisi lainnya, ada juga bagian yang disiapkan untuk kecewa. Pokoknya campur aduk deh kalau ngejalanin HTS. Aku bisa mengerti sih perasaan kamu yang kemudian jadi luluh karena perhatian dia. Ya siapa yang gak luluh kalau dikasih perhatian setiap hari. Terlepas dari muncul ekspektasi setelahnya, kalau dikasih perhatian itu pasti senang. Hanya aja kalau kita berbicara lebih jauh, di akhir cerita, kamu bilang bahwa kamu berharap buat deket sama dia lagi. Ada harapan khusus yang kamu sematkan kepadanya. Sedangkan kamu juga tahu bahwa dia tidak mengetahui harapan kamu ini. Kamu juga nggak bisa memastikan kan, apakah dia mampu mewujudkan harapan yang kamu tujukan kepadanya, apa enggak. Berharap itu nggak salah. Setiap manusia yang hidup pasti punya harapan. Harapan adalah bagian dari kehidupan kita. Karena harapan itulah kita bisa berjuang dan bertahan dalam kehidupan. Hanya saja, ketika harapan itu kita letakkan pada objek yang kurang tepat, maka kita akan membuat bom waktu buat diri kita sendiri. Kita mengetahui bahwa nanti kita akan kecewa, tapi kita tetap memaksakan diri buat menaruh harapan kepadanya. Endingnya, kita pasti cepat atau lambat akan kecewa lagi. Memang benar bahwa perhatian seseorang bisa membuat kita terpikat. Hanya saja ketika kita terpikat, kita bisa memilih untuk tidak menaruh harapan kepadanya. Sehingga suatu saat dia tak ada lagi di samping kita nggak kehilangan diri sendiri gara-gara kehilangan dia. Buat Zahra, aku nggak bilang ini mudah. Tapi biar kondisi kamu bisa lebih baik, mungkin ada baiknya buat coba melepaskan harapan yang kamu pegang. Ubah harapan kamu menjadi doa, dan semoga ketika dia memang jodohmu nanti, dia akan kembali. Tapi ketika dia bukan jodohmu, semoga Allah, semoga Tuhan memberikan yang jauh lebih baik daripada dia. Coba juga untuk memperbanyak self-love ya. Mencintai diri sendiri agar kamu memiliki keberhargaan diri yang tinggi. Sehingga nanti kamu bisa bertemu sosok yang bisa menghargai kamu seperti kamu menghargai diri kamu sendiri. Entah itu adalah sosok yang baru atau mungkin dia yang dulu tapi sudah menjadi jauh lebih baik. Well, itu tadi cerita yang dikirim oleh Zahra. Kalau kamu punya saran dan masukan yang bagus dari cerita ini, kamu bisa banget sampaikan di kolom komentar. Biar nanti pengirim cerita bisa juga membaca masukan dari kamu. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget buat like, komen, dan subscribe, biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dari Psiko Aksara. Buat kamu yang punya cerita hidup berkesan, pengen banget diceritain dan didengarkan, kamu bisa coba untuk tulis cerita kamu ke Psiko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacain. Thanks buat perhatiannya. Sayonara, see you.